Oke, minggu lalu Pastor Judith sudah mengajarkan kita tentang arti menghakimi yang sebenarnya. Menghakimi dengan cara yang tidak munafik dan memiliki tujuan baik, yaitu membawa para pendengar kembali lagi ke dalam kekudusan. Itulah yang dinamakan dengan menghakimi dengan cara yang benar dan adil. Last week, Pastor Judith has taught us about the true meaning of judging. Judging in a way that is not hypocritical and has a good purpose, namely bringing the listener back to holiness. This is judging in a correct and fair manner. Malam ini topik khotbah kita adalah apakah kita pernah menghakimi orang lain secara salah? Apakah kita juga pernah menghakimi diri kita sendiri? Tonight, the topic of the sermon is whether we ever judge others wrongly or do we ever judge ourselves. Sebelum kita terlalu cepat menjawab tidak kepada dua pertanyaan itu, mari sama-sama kita lihat beberapa kasus di mana orang-orang sering dihakimi karena penampilan dan keadaan mereka. Before we are too quick to answer no to these two questions, let's look at some cases where people are often judged because of their appearance and circumstances. Kita di sini pasti sering menonton sebuah cuplikan, mungkin di Instagram, Facebook, atau YouTube, tentang dimana ada orang yang dari luar kelihatan biasa-biasa aja, terus masuk ke toko mewah, mau beli baju atau tas, tapi tidak diladenin dengan baik. Para pegawai menganggap bahwa orang itu miskin dan gak sanggup membayar. Ternyata customer itu justru orang kaya yang sederhana. All of us here must have often seen short footages, maybe on Instagram, Facebook, or YouTube, whereby an ordinary looking customer who does not look rich enters a luxury shop to buy clothes or bags, but they are not well served by the employees working there, as the employee assumed that this customer was poor and could not possibly afford the items. But in the end, it turns out that the customer is actually a rich person who has chosen to dress down that day. Ini adalah salah satu contoh di mana orang sering menilai seseorang dari penampilan mereka. This is one of the example where people often judge others by their appearance. Dan ternyata kasus menghakimi seseorang dari penampilan maupun keadaan telah terjadi dari dulu di dalam Alkitab, dan kita akan melihat beberapa contoh karakter yang telah dihakimi ini dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. And it turns out that the case of judging someone by appearance or circumstances has been going on for a long time in the Bible. And we will see some examples of characters who have been judged from the Old to the New Testament. Contoh yang pertama adalah Ayub. The first example is Job. Salah satu contoh yang bisa kita bahas adalah Ayub, di mana ia dihakimi oleh teman-temannya sendiri dan bahkan istrinya sendiri bahwa semua hal buruk yang menimpa dia terjadi dikarenakan oleh dosa-dosanya. Ayub pasal 4 sampai 7 ayat pasal 4 7 sampai 8 berkata, "Pikirkan dengan sungguh-sungguh," ini perkataan temannya ya, "pikirkan dengan sungguh-sungguh. Aku mohon kepadamu, siapakah karena tidak bersalah yang pernah binasa? Atau di manakah orang-orang yang lurus dan mempunyai kedudukan yang benar di hadapan Allah disingkirkan? Seperti yang telah kulihat sendiri, orang yang melakukan kejahatan menabur kesusahan, dan kenakalan akan menuai hal yang sama." The first example, one example that we can discuss is about Job, where he was judged by his own friends and even his own wife that all the calamities that happened to him occurred because of his sins. In Job 4, verse 7 to 8 says, "Think earnestly." This is what his friends say to him. "I beg of you, who being innocent ever perished? Or where were those upright and in right standing with God cut off? As I myself have seen, those who plow iniquity and sow trouble and mischief reap the same." Terus kita lihat lagi di Ayub pasal 8 ayat 20, "Sesungguhnya sebagaimana Allah tidak akan pernah menjunjung tinggi orang yang berbuat salah, demikian pula Dia, yaitu Tuhan, tidak akan pernah membuang orang yang tidak bercelah." And in Job 8, verse 20 says, "Behold, as surely as God will never uphold wrongdoers, He, in this case God, will never cast away a blameless man.
Ayub 11:14-15 berkata, "Jika kamu menjauhkan dosa dari tanganmu dan menjauhkannya darimu, serta tidak membiarkan kejahatan diam di dalam kemahmu, lalu dapatkah kamu menghadapkan wajahmu kepadanya tanpa noda, dosa dan tanpa rasa malu? Ya, kamu harus tabah dan aman, kamu tidak perlu takut." And in Job 11, verse 14 to 15 says, "If you put sin out of your hand and far away from you, and let not evil dwell in your tents, then can you lift up your face to him without stain of sin and unashamed. Yes, you shall be steadfast and secure, you shall not fear." Semua ayat ini memperlihatkan apa yang dikatakan oleh teman-temannya sendiri, bahwa Ayub sengsara karena dosanya. All these verses show that his own friends say to Job that he was miserable because of his sins. Tetapi apakah Ayub menderita karena dosa-dosanya? Jelas-jelas tidak. Karena Ayub pasal 1 ayat 8 telah berkata, "Lalu Tuhan bertanya kepada setan, pernahkah kamu memperhatikan hambaku Ayub? Dia adalah manusia terbaik di seluruh bumi. Dia tidak bersalah, pria yang memiliki integritas penuh. Dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan." But did Job suffer because of his sins? Obviously not. Because in Job 1 verse 8 says, "Then the Lord asked Satan, 'Have you noticed my servant Job? He is the finest man in all the earth. He is blameless and a man of complete integrity. He fears God and stays away from evil.'" Kalau saudara membaca Ayub, maka saudara tahu bahwa Tuhan mengizinkan Ayub untuk diuji oleh iblis. If you read about Job, then you know that God allowed Job to be tested by the devil. Contoh yang lain lagi yang bisa kita lihat di dalam Alkitab adalah Raja Daud. Another example that we can see in the Bible is about King David. 1 Samuel pasal 17 ayat 41 sampai 44. Datanglah orang Filistin itu dan mendekati Daud, orang yang membawa perisai di depannya. Ketika orang Filistin itu memandang berkeliling dan melihat Daud, ia mencemooh dan memandang rendah Daud karena ia masih remaja, berkulit kemerahan dan berwajah cerah. Lalu orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Apakah aku ini seekor anjing, sehingga engkau datang kepadaku dengan membawa tongkat?" Dan orang Filistin itu mengutuk Daud demi dewa-dewanya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang." In 1 Samuel 17, verse 14 to 44 says, "The Philistine came on and drew near to David, the man who bore the shield going before him. And when the Philistine looked around and saw David, he scorned and despised him, for he was but an adolescent with a healthy reddish color and a fair face. And the Philistine said to David, 'Am I a dog, that you should come to me with sticks?' And the Philistine cursed David by his gods. The Philistine said to David, 'Come to me, and I will give your flesh to the birds of the air and beasts of the field.'" Goliat mengejek bangsa Israel ketika dia melihat bahwa Daudlah yang diutus untuk berperang bersamanya. Dia melihat pada perawakan, wajah, corak, dan kurangnya baju besi, dan salah menilai kemampuan Daud. Goliath mocked the Israelites when he saw that David was the one sent to fight him. Goliath looked at David's stature, countenance, stance, and lack of armor, and misjudged David's ability. Tentu saja Daud bukanlah seorang prajurit, saudara-saudara. Tetapi itu tidak berarti bahwa ia akan dikalahkan oleh raksasa itu. Goliat melihat penampilan, namun dia tidak pernah memperhitungkan bahwa Tuhan lebih perkasa daripada pahlawan terhebat yang bisa dihasilkan oleh bangsa Filistin. Certainly, David was not a soldier, but that did not mean that he would be defeated by the giant. Goliath saw David's appearance, but he never took into account that God was mightier than the greatest warrior the Philistines could ever produce. Kita akan melihat contoh menghakimi yang salah di Perjanjian Baru, dan itu adalah Stefanus. We will see in the New Testament about judge others wrongly. Kita akan lihat sama-sama di Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 58. Ketika mendengar hal-hal ini, hati mereka, orang-orang Yahudi, tertusuk dan menjadi marah. Lalu mereka menggertakkan gigi terhadap Stefanus. Namun dia,
Dia itu adalah Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus dan dikendalikan olehnya memandang ke surga dan melihat kemuliaan, kemegahan, dan keagungan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dan dia berkata, "Lihat, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Tetapi mereka berteriak keras dan menutup telinga dan tangan mereka, lalu menyerbu bersama-sama ke arah dia. Kemudian mereka menyeret dia keluar kota, mereka menyeret Stefanus keluar kota dan mulai melempari dia dengan batu. Dan para saksi meletakkan pakaian mereka di depan kaki seorang pemuda bernama Saul. In Acts 7, verse 54 to 58 says, "Now, upon hearing these things, they, the Jews, were cut to the heart and infuriated, and they ground their teeth against Stephen. But he, full of the Holy Spirit and controlled by him, gazed into heaven and saw the glory, the splendor and majesty of God, and Jesus standing at God's right hand. And he said, Look, I see the heavens opened, and the Son of Man standing at God's right hand." But they raised a great shout and put their hands over their ears and rushed together upon him. Then they dragged him out of the city and began to stone him. And the witnesses placed their garments at the feet of a young man named Saul. Ayat ini diambil dari perkataan Stefanus dalam pembelaannya sebelum ia menjadi martir. Ia dengan hati-hati menyebutkan bahwa para nabi Tuhan telah dituduh secara salah selama berabad-abad dan bahwa ia sendiri, Stefanus sendiri, juga mengalami nasib yang sama dengan mereka. This verse is taken from Stephen's word in his defense before he was martyred. He was mindful to mention that the Lord's prophet had been falsely accused over the centuries, and that he himself had suffered the same fate as them. Stefanus dituduh secara salah dan diadili karena penghujatan nama Tuhan. Ketika dia menyatakan bahwa dia melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah, orang-orang menganggap pernyataannya sebagai tindakan penghujatan, menghakimi dia secara salah dan melempari dia dengan batu sampai mati. Stephen was falsely accused and judged for blasphemy against God's name when he said that he saw Jesus sitting at the right hand of God. The people took his statement as an act of blasphemy, wrongly judged him, and stoned him to death. Kita akan melihat contoh lagi orang buta yang tertulis di dalam kitab Yohanes. We will see another example about a blind man written in the book of John. Yohanes pasal 9 ayat 1-3 berkata, ketika ia sedang berjalan, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan karena orang ini atau orang tuanya berdosa, tetapi ia dilahirkan buta agar pekerjaan Allah dinyatakan, ditampilkan, dan diilustrasikan dalam dirinya." In John 9, verse 1-3 says, "As he passed along, he noticed a man blind from his birth. His disciples asked him, 'Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he should be born blind?' Jesus answered, 'It was not that this man or his parents sinned, but he was born blind in order that the workings of God should be manifested, displayed, and illustrated in him.'" Cerita ini juga menggambarkan bagaimana orang buta ini dihakimi berdosa oleh murid-murid Tuhan Yesus hanya karena dia buta sejak lahir. This story also illustrates how this blind man was judged a sinner by the disciples of the Lord Jesus just because he was blind from birth. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Ayat 3 dengan sangat jelas berkata bahwa bukan karena dosa ia terlahir buta, tetapi karena tujuan Tuhan Yesus sendiri di dalam hidupnya agar nama Tuhan dipermuliakan. What the Word of God says in verse 3 very clearly states that it was not due to his sin that he was born blind, but it was because of God's own purpose in his life for God's name to be glorified. Contoh lain lagi kita bisa melihat yang sangat nyata adalah Tuhan Yesus sendiri. An example that is certainly cannot be ignored is about the Lord Jesus himself. Yohanes pasal 7 ayat 15 mengatakan orang-orang Yahudi tercengang. Mereka bertanya, bagaimana mungkin orang ini bisa belajar begitu ahli dalam kitab suci dan teologi padahal dia tidak pernah belajar. In John 7 verse 15 says, "The Jews were astonished. They said, 'How is it that this man has learning, is so versed in the sacred scriptures and in theology when he has never studied?'
Lukas pasal 20 ayat 19 sampai 20 berkata, "Para ahli Taurat dan imam-imam kepala ingin dan berusaha mencari cara untuk menangkap dia pada saat itu juga. Tetapi mereka takut terhadap orang banyak karena mereka menyadari bahwa dia telah menceritakan perumpamaan ini terhadap mereka. Maka mereka menantikan kesempatan untuk menjerat dia dan mengirim mata-mata yang berpura-pura benar, jujur dan tulus, agar mereka dapat mengetahui apa yang dia katakan untuk menyerahkan dia ke dalam kendali dan kekuasaan gubernur." Luke 20 verse 19 to 20 says, "Scribes and the chief priests desired and tried to find a way to arrest him at that very hour. But they were afraid of the people, for they discerned that he had related this parable against them. So they watched for an opportunity to ensnare him, and sent spies who pretended to be upright, honest, and sincere, that they might lay hold of something he might say, so as to turn him over to the control and authority of the government." Satu ayat lagi yang kita lihat di Yohanes 5 ayat 18, hal ini membuat orang-orang Yahudi semakin bertekad untuk membunuh dia, Tuhan Yesus, untuk melenyapkan dia, karena dia tidak hanya melanggar, melemahkan hari Sabat, namun dia sebenarnya berbicara tentang Allah sebagai dalam arti khusus Bapanya sendiri, menjadikan dirinya setara, menempatkan dirinya setara dengan Allah. John 5 verse 18 says, "This made the Jews more determined than ever to kill him, to do away with him, because he not only was breaking, weakening, violating the Sabbath, but he actually was speaking of God as being in a special sense his own father, making himself equal, putting himself on a level with God." Orang Farisi ketika melihat Tuhan Yesus pertama kalinya, mereka sangat terkejut karena Yesus mengenal hukum Taurat dengan sangat baik, walaupun Yesus tidak perlu pergi ke sekolah khusus teologi. Bukan hanya pintar secara pengetahuan, Yesus juga menarik banyak perhatian orang karena mukjizat-mukjizat yang sering dilakukan Tuhan, sehingga Tuhan memiliki banyak pengikut. Dan gara-gara itu, orang Farisi malah iri hati dan membuat skenario untuk menghakimi Tuhan. Mereka ingin melempari Tuhan dan membunuh Tuhan. When the Pharisees saw the Lord Jesus for the first time, they were astonished because Jesus was well versed with the Torah, even though he did not attend any special theological school. Not only was Jesus knowledgeable, he also garnered a lot of people's attention because of the miracles that he often performed, resulting in him having many followers. Because of that, the Pharisees were jealous and schemed a situation to judge him, for they wanted to stone and kill him. Siapa lagi yang bisa menjadi contoh akan penghakiman yang salah? Who else could be an example of being falsely judged? Pastor Jason. Kita mendengar bahwa Pastor Jason dihakimi oleh pendeta lain sebagai orang yang berdosa atau dikutuk oleh Tuhan. Maka dari itu Pastor Jason terkena kanker. Bukan hanya itu saja, Pastor Jason bahkan dikatakan sebagai guru sesat karena ajaran yang beliau berikan sangat keras. Pastor Jason. We have heard that Pastor Jason was adjudged by other pastors as a sinner or cursed by God, and therefore Pastor Jason got cancer. Not only that, Pastor Jason was even accused as a heretical teacher because the teachings he gave were very harsh. Pastor Judith juga pernah dihakimi dan dipandang rendah oleh orang-orang ketika beliau mengajarkan banyak orang firman Tuhan. Karena apa? Karena Pastor Judith pernah bercerai dan menikah lagi. Pastor Judith dianggap sebagai pezina. Banyak orang yang menghakimi Pastor Judith yang tidak layak untuk menjadi pendeta karena keadaannya masa lalu. Pastor Judith was also judged and frowned upon by people when she taught the word of God. But why? Because Pastor Judith was a divorcee and remarried with Pastor Jason. She was judged as an adulterer. Many people judge Pastor Judith unfit to be a pastor because of her past circumstances. Ini adalah contoh-contoh di mana ada banyak sekali orang yang bisa menghakimi secara salah hanya karena penampilan dan keadaan seseorang. Dari Ayub sampai Tuhan Yesus, sampai pengalaman hidup Pastor Jason dan Pastor Judith, kita belajar bahwa mereka tidak bersalah, tetapi mereka mendapat perlakuan yang keji, komentar yang negatif dari orang-orang sekitarnya. These are examples of how there are so many people who can judge wrongly just because of someone's appearance and circumstances. From Job to the Lord Jesus to the life experiences of Pastor Jason and Pastor Judith, we learned that they were innocent.
but were subjected to cruel treatment, negative comments, and condemnation from those around them. Mungkin ada juga di antara saudara-saudari yang pernah atau bahkan sekarang sedang mengalami keadaan di mana saudara dihakimi secara salah oleh orang lain. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan terhadap orang-orang yang dihakimi secara salah oleh orang lain? Perhaps some of you here have experienced or are currently experiencing a situation where you are wrongly judged by others. What does God's word say about those who are judged wrongly by others? 2 Korintus pasal 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap dan menyingkapkan diri kita sebagaimana adanya di hadapan tahta penghakiman Kristus, supaya setiap orang menerima upahnya sesuai dengan perbuatannya di dalam tubuhnya, baik yang baik maupun yang jahat, mengingat apa yang dilakukannya, tujuan dan motifnya, dan apa yang telah dia capai, sibukkan dan berikan dirinya serta perhatiannya untuk mencapainya. 2 Corinthians 5 verse 10 says, for we must all appear and be revealed as we are before the judgment seat of Christ, so that each one may receive his pay according to what he has done in the body, whether good or evil, considering what his purpose and motive have been, and what he has achieved, been busy with, and given himself and his attention to accomplishing. Jika saudara-saudari salah dihakimi karena suatu masalah, suatu hari nanti Tuhan akan meluruskannya. Tuhan tidak memihak dalam penghakimannya, tetapi akan menentukan siapa yang adil dan siapa yang tidak adil. Mazmur 7 ayat 10-11 sudah berkata, pertahanan dan perisaiku bergantung pada Allah yang menyelamatkan orang-orang yang jujur hatinya. Tuhan adalah hakim yang adil, Tuhan yang murka setiap saat. If you are wrongly judged on an issue, one day the Lord will set the record straight. The Lord is not partial in his judgments, but will determine who is just and who is unjust. In Psalm 7 verse 10-11 says, my defense and shield depend on God, who saves the upright in heart. God is a righteous judge. Yes, a God who is indignant every day. Wahyu pasal 22 ayat 11-12 mengatakan, siapa yang tidak benar, tidak adil, jahat, biarlah dia tetap tidak benar. Dan dia yang kotor, keji, tidak suci, biarlah dia tetap kotor. Dan barang siapa benar, adil, jujur, mempunyai kedudukan yang benar di hadapan Allah, biarlah dia tetap berbuat benar. Dan barang siapa kudus, biarlah ia tetap kudus. Ayat 12, sesungguhnya aku segera datang, aku ini adalah Tuhan, dan aku akan membawa serta upah dan penghargaanku untuk membalas dan memberikan kepada masing-masing orang apa yang pantas untuk perbuatannya dan pekerjaannya. In Revelation 22 verse 11-12 says, he who is unrighteous, unjust, wicked, let him be unrighteous still. And he who is filthy, vile, impure, let him be filthy still. And he who is righteous, just, upright, in right standing with God, let him do right still. And he who is holy, let him be holy still. Verse 12 says, behold, I am coming soon, and I shall bring my wages and rewards with me, to repay and render to each one just what his own actions and his own work merit. Alkitab sudah mengatakan bahwa mereka yang salah menghakimi Anda dan yang memilih untuk tidak mau bertobat pada akhirnya juga akan tetap salah di mata Tuhan. Lebih jauh lagi, Alkitab juga meyakinkan kita akan hal ini. Mazmur pasal 25 ayat 3 mengatakan, ya, janganlah seorang pun yang percaya dan menunggu dengan penuh harap dan mencari Engkau akan dipermalukan atau dikecewakan. Biarlah menjadi malu mereka yang meninggalkan hak atau melakukan pengkhianatan tanpa alasan. The Bible already states that those who misjudge you and choose to be
repentant, will be seen as erroneous before the Lord in the judgment day. Furthermore, the Bible also assures us of this. In Psalm 25, verse 3 says, "Yes, let none who trust and wait hopefully and look for you be put to shame or be disappointed. Let them be ashamed who forsake the right or deal treacherously without cause." Jadi, jika kita sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, kita tidak perlu khawatir ketika kita mengalami penghakiman yang salah dari orang lain. Orang lain pada naturnya memang sangat mudah sekali untuk menghakimi, khususnya dari apa yang kelihatan dan didengar, baik itu penampilan maupun keadaan. Tetapi percaya bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada orang yang benar, dan Tuhan tidak akan mempermalukan dan mengecewakan orang tersebut. So, if you are truly righteous before God, we don't need to worry about wrong judgment from others. By nature, it is effortless and easy for humans to judge others, especially from what is seen and heard, be it in terms of appearance or circumstances. But keep believing that God's eyes are always on the righteous, and God will not disappoint or shame the righteous. Ini adalah beberapa porsi dari firman Tuhan untuk saudara yang mungkin sekarang sedang mengalami penghakiman yang salah dari orang lain. Sekarang, balik lagi di pertanyaan yang awal. Apakah saudara pernah menghakimi orang lain secara penampilan atau keadaan mereka? These are some portions of the scripture for those of you who may now be experiencing wrongful judgment from others. Now, coming back to the initial question, have you ever judged others by their appearance or circumstances? Kalau saudara nggak tahu, mari sama-sama kita lihat dari perspektif dari orang yang menghakimi lewat contoh-contoh di Alkitab tadi. If you don't know or not sure, let's look at it from the perspective of the one who judges through the examples in the Bible. Dan dari situ kita baru tahu apakah kita sama seperti mereka yang selalu melihat dari sudut pandang yang menghakimi. And from there, we will know, are we just like those who always see in a judgmental point of view? Dari Ayub kita melihat bahwa dia dihakimi oleh teman-temannya karena mereka berpikir bahwa sesuatu buruk yang terjadi diakibatkan karena dia telah melakukan sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Apakah kita juga pernah berpikir seperti ini terhadap orang lain? From Job, we see that he was judged by his friends because they thought bad things happened to Job because of his sins before God. Have we also thought this way about others? Dari Raja Daud, kita melihat bahwa dia dihakimi karena penampilannya yang tidak sepadan dengan apa yang mereka pikirkan. Apakah saudara sendiri juga pernah melihat seseorang atau menilai seseorang dari penampilan mereka? Apakah saudara sendiri juga pernah menilai seseorang hanya karena mereka tidak lebih hebat secara penampilan daripada saudara? From King David, we see that he was judged because of his appearance, was not on par with what they thought it should be. Have you also ever judged someone by their appearance? Have you also ever judged someone just because they are not better looking than you? Dari Stefanus kita juga bisa melihat bagaimana ia dihakimi karena pandangan kebenaran dia dengan mereka adalah beda. Atau lebih tepatnya, mereka, orang Yahudi, tidak bisa menerima kebenaran yang dikatakan oleh Stefanus. Apakah saudara juga pernah menghakimi seseorang hanya karena saudara tidak bisa menerima kebenaran? From Stephen, we can also see how he was judged because his view of the truth differs from theirs, or rather, they could not accept the truth that Stephen said. The question is, have you also judged someone just because you can't accept the truth? Kasus orang buta juga hampir sama dengan Ayub. Dia dan orang tuanya dihakimi berdosa karena ia buta. Apakah saudara juga pernah berpikir bahwa penderitaan seorang anak terjadi karena dosa dari orang tua mereka? The case of the blind man is also similar to Job. He and his parents were adjudged as sinners because he was blind. Have you also ever thought that the suffering of a child is due to the sin of his or her parents?
Dari Tuhan Yesus sendiri kita juga tahu bahwa Yesus dihakimi karena orang Farisi yang cemburu dengan Tuhan sehingga mereka mencari cara untuk menjatuhkan Tuhan. Apakah saudara juga pernah iri dengan seseorang sehingga saudara menjatuhkan orang tersebut dengan menjelek-jelekan dari belakang ataupun berpikir untuk melakukan hal yang jahat terhadap orang tersebut? From the Lord Jesus himself, we also know that Jesus was judged because the Pharisees were jealous, so they looked for ways to depose him. Have you ever been jealous of someone so much that you have attempted to depose or bring that person down by bad-mouthing them or thinking of doing something evil to them? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada faktanya kita juga bisa sama seperti orang yang menghakimi tersebut. Dan itu bisa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa kita sadari. My dear brothers and sisters in Christ, in reality, we can also be just like the person who judges, and it can happen in our daily lives without us realizing it. Jadi apa yang firman Tuhan katakan? Yohanes pasal 7 ayat 24 berkata, "Jujurlah dalam penilaian kamu dan jangan mengambil keputusan secara sekilas, secara dangkal dan berdasarkan penampilan, tetapi menilailah dengan adil dan benar." So, what does the Word of God say? In John 7 verse 24 says, "Be honest in your judgment, and do not decide at a glance, superficially and by appearances, but judge fairly and righteously." Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kita sudah seharusnya belajar untuk tidak menghakimi seseorang dari luarnya saja, tetapi kita harus menghakimi dengan adil dan benar seperti apa yang telah diajarkan Pastor Judith minggu lalu. God's Word clearly tells us that we should learn not to judge someone from the surface, but we must judge fairly and correctly, just like what Pastor Judith taught us last week. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak menghakimi orang lain secara salah? But how can we avoid judging others wrongly again? Satu-satunya cara adalah dengan menghakimi diri kita sendiri juga. Loh, kok bisa? Saya mau menekankan bahwa menghakimi diri sendiri itu tidak sama dengan merendahkan diri sendiri. Menghakimi diri sendiri yang mau kita bahas malam ini artinya adalah menilai diri sendiri untuk menjadi lebih baik buat Tuhan. The only way is to judge ourselves too. How is that possible? I want to emphasize that judging ourselves is not the same as degrading ourselves. Judging ourselves that we want to discuss tonight refers to examining ourselves to be a better person for God. Kenapa penting sekali untuk menghakimi diri kita sendiri? Karena banyak sekali di antara kita yang sudah menjadi Kristen tapi jarang sekali untuk mengevaluasi diri dan menganggap bahwa diri kita itu sudah benar dan bijak. Tidak ada yang salah lagi dengan kita, dan itu bahaya, saudara. Karena kalau kita tidak pernah menghakimi diri kita sendiri, maka kita akan lebih mudah menghakimi orang lain. Why is it so important to judge ourselves? Because many of us Christians rarely examine ourselves and think that we are already righteous and good. There's nothing wrong with us, and that is dangerous, my brothers and sisters, because if we don't judge ourselves, then we will find it easier to judge others. Roma pasal 2 ayat 1-3 berkata, "Kamu mungkin berpikir kamu bisa mengutuk orang-orang seperti itu, tapi kamu juga sama buruknya dan kamu tidak punya alasan. Ketika kamu mengatakan mereka jahat dan harus dihukum, kamu sedang mengutuk diri sendiri karena kamu yang menghakimi orang lain juga melakukan hal yang sama." Dan kita tahu bahwa Tuhan dengan keadilannya akan menghukum siapapun yang melakukan hal seperti itu. Karena kamu menghakimi orang lain karena melakukan hal-hal ini, menurut kamu mengapa kamu dapat menghindari penghakiman Tuhan ketika kamu melakukan hal yang sama? In Romans 2 verse 1-3 says, "You may think you can condemn such people, but you are just as bad, and you have no excuse. When you say they are wicked and should be punished, you are condemning yourself. For you who judge others do these very same things. And we know that God, in His justice, will punish anyone who does such things.
Since you judge others for doing these things, then why do you think you can avoid God's judgment when you do the same things? Buku Roma telah bilang kepada kita bahwa jangan pernah menghakimi orang lain kalau kita sendiri juga masih melakukan hal yang sama, baik kita sadari maupun tidak. Kalau kita masih melakukan dosa dan tetap memilih untuk menghakimi orang, maka sudah pasti kita tidak akan lepas dari penghakiman dari Tuhan. Mudah sekali buat kita untuk menghakimi orang lain dari penampilan dan keadaannya, tapi sulit sekali buat kita untuk sadar apa yang telah kita lakukan yang mungkin sudah mengkhianati Tuhan. The book of Romans tells us that we should never judge other people if we ourselves are guilty of the same thing, whether we realized it or not. If we still commit sins and still choose to judge people, then it is certain that we will not escape judgment from God. It is easy for us to judge others by their appearance and circumstances, but it is very difficult for us to realize what we have done that might have betrayed God. Pertanyaannya, kenapa sulit bagi kita untuk menghakimi diri sendiri? Karena untuk menghakimi diri sendiri atau mengevaluasi diri sendiri diperlukan kerendahan hati. Makanya Amsal pasal 3 ayat 7 berkata, janganlah menganggap dirimu sendiri bijaksana, takutlah dan sembahlah Tuhan dengan penuh hormat dan menjauhi kejahatan. Ketika kita menganggap diri kita bijak, sudah pasti kita akan jatuh dalam dosa. The question is this: why is it so difficult for us to judge ourselves? Because to judge ourselves or to evaluate ourselves requires humility. Hence, in Proverbs 3 verse 7 says, "Be not wise in your own eyes. Reverently fear and worship the Lord, and turn entirely away from evil." When we think we are wise, we will definitely fall into sin. Seperti perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus di Lukas 18 ayat 9 sampai 14 yang berkata, ia juga menceritakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang percaya pada diri mereka sendiri dan yakin bahwa mereka adalah orang benar yang secara lahiriah jujur dan mempunyai kedudukan yang benar di hadapan Allah dan yang memandang rendah orang lain. Ayat 10. Dua pria naik ke bait suci untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lainnya adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dengan sombong dan mulai berdoa pada dirinya sendiri dengan sikap merasa benar dengan mengatakan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak seperti orang lain. Aku bukan penipu, tidak adil, tidak jujur, pezina, atau bahkan seperti pemungut pajak ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku membayar persepuluhan dari semua penghasilanku. Tetapi pemungut pajak yang berdiri di kejauhan bahkan tidak mengangkat matanya ke langit, malah memukul dadanya dalam kerendahan hati dan pertobatan berkata, Tuhan, kasihanilah dan murah hati kepadaku. Orang yang terutama yang jahat berdosa bahwa aku berkata kepadamu. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, orang ini pulang ke rumahnya dalam keadaan dibenarkan, diampuni dari kesalahan dosa dan ditempatkan dalam kedudukan yang benar di hadapan Allah daripada orang yang satunya lagi, yaitu orang Farisi, karena setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi siapa yang merendahkan diri, meninggalkan kesombongan, yang mementingkan diri sendiri akan ditinggikan. Like the parable given by the Lord Jesus in Luke 18 verse 9 to 14 says, he also told this parable to some people who trusted in themselves and were confident that they were righteous, posing outwardly as upright and in right standing with God, and who viewed others with contempt. Two men went up into the temple enclosure to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood ostentatiously and began praying to himself,
in a self-righteous way, saying, God, I thank you that I'm not like the rest of men, swindlers, unjust, dishonest, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I pay tithes to all of the things that I get. But the tax collector, standing at a distance, would not even raise his eyes towards heaven, but was striking his chest in humility and repentance, saying, God, be merciful and gracious to me, the especially wicked sinner that I am. I tell you, this man went to his home justified, forgiven of the guilt of sin, and placed in the right standing with God, rather than the other man. For everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself, forsaking self-righteous pride, will be exalted. Orang Farisi ini adalah orang yang mengenal hukum Taurat dengan sangat baik. Tapi sayangnya mereka itu sombong sekali. Mereka yakin sekali bahwa dengan status mereka, dengan pengetahuan mereka akan firman Tuhan, mereka sudah pasti benar di hadapan Tuhan. Maka dari itu mereka dengan seenaknya menghakimi pemungut cukai tersebut. These Pharisees were well versed in God's law, but unfortunately they were very arrogant. They firmly believed that their status, coupled with their knowledge of God's word, made them righteous before God. Therefore, they have thoughtlessly judged the tax collector. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berhati-hatilah. Jangan sampai kita seperti orang Farisi itu yang merasa diri paling benar dan menjatuhkan atau menghakimi orang lain. Dan saya mau bilang bahwa ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ya saudara-saudari, kita juga akan semakin sadar bahwa diri kita sebenarnya sangatlah berdosa dan tak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita tetap perlu rendah hati dan terus memandang salibnya Tuhan yang sebenarnya membuat kita menjadi layak di hadapan Tuhan. My brothers and sisters who are loved by God, be careful, lest we be like the Pharisees, who felt like they were the most righteous and condemn or judge others. And I want to say that as we get closer to God, we will also realize that we are sinful and unworthy to appear before God. Therefore, we still need to be humble and continue to look at the cross, which makes us worthy before God. 1 Korintus 11 ayat 31 mengatakan, sebab jika kita dengan teliti memeriksa diri kita sendiri untuk mengetahui kekurangan-kekurangan kita dan mengenali keadaan kita sendiri, kita tidak akan dihakimi dan penghukuman ditetapkan oleh penghakiman ilahi. Tetapi ketika kita gagal dan dihakimi oleh Tuhan, kita akan disiplin dan ditegur agar kita tidak akhirnya dihukum pada hukuman kekal bersama dunia. 1 Corinthians 11 verse 31 says, For if we searchingly examine ourselves, detecting our shortcomings and recognizing our own condition, we should not be judged and penalty decreed by the divine judgment. Verse 32 says, But when we fall short and are judged by the Lord, we are disciplined and chastened so that we may not finally be condemned to eternal punishment along with the world. Dalam ayat ini, Paulus menunjukkan bahwa jika orang Kristen menilai diri mereka sendiri dengan benar, mereka tidak akan dihakimi. Pernyataan ini merujuk kembali pada seruan untuk introspeksi diri, untuk evaluasi diri dalam mengikuti perjamuan kudus. Orang-orang percaya yang memahami tubuh dengan benar akan mengenali dosa mereka, bertobat darinya, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan semua yang Kristus telah perintahkan kepada kita. In that passage, Paul points out that if Christians were to judge themselves rightly, they will not be judged. This statement refers back to the call for self-examination in taking the Lord's Supper. Believers who properly discern the body recognize their sin, repent of it, and seek to live according to all that Christ has commanded us. 1 Korintus 11 ayat 31 memberitahu kita bahwa jika kita menghakimi atau memeriksa diri kita sendiri terlebih dahulu, maka kita tidak akan dihakimi oleh orang lain. Cara terbaik adalah dengan menilai, memeriksa, mengoreksi diri kita dengan firman terlebih dahulu sebelum Tuhan menarik perhatian kita. 1 Corinthians 11 verse 31 tells us that if we judge or examine ourselves first, we will not be judged by anyone else. The best way is to judge or examine and correct yourself with the word first, before God has to bring it to your attention. Larilah kepada Tuhan ketika
saudara melakukan kesalahan, bukan menjauh dari Tuhan. Cepatlah mengaku dan bertobat. Ini akan menghalangi setan untuk mempunyai kesempatan untuk beroperasi dalam hidup Anda. Ketidaktaatan membuat kita lemah dalam iman dan rentan terhadap serangan. Run to God when you make a mistake, not away from Him. Be quick to confess and repent. This will keep Satan away from having an opportunity to operate in your life. Disobedience makes you weak in faith and vulnerable to attack. 1 Korintus 11 ayat 32 berbicara tentang dihakimi dan dihajar oleh Tuhan agar kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Kata Yunani chasten di versi bahasa Inggrisnya atau dihukum sebenarnya memiliki arti mendidik, memberi petunjuk atau melatih, bukan menghukum yang menghukum. Tuhan tidak mencari cara untuk menghukum kita. Dia tertarik untuk mendidik, memberi petunjuk dan melatih kita, anak-anaknya, untuk memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan sehingga kita dapat memperoleh semua manfaat dari kehidupan yang saleh. 1 Corinthians 11 verse 32 talks about being judged and chastened by the Lord, so that we will not be condemned with the world. The Greek word chastened, as translated in this verse, means to educate, instruct, or train, rather than to punish. God is not looking for ways to punish us. He is interested in educating, instructing, and training us to be in right standing with Him, so that we can yield all the benefits of godly living. Ibrani pasal 12 ayat 6 berkata, sebab Tuhan menegur dan mendisiplin setiap orang yang dikasihinya, dan Dia menghukum, bahkan mencabuk setiap anak laki-laki yang diterimanya dan diterima di hati serta disayanginya. Hebrews 12 verse 16 says, For the Lord corrects and disciplines everyone whom He loves, and He punishes, even scourges, every son whom He accepts and welcomes to His heart and cherishes. Ketika kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan dengan senang hati menghakimi atau menilai diri kita sendiri dan siap menerima didikan dari Tuhan. Itu semua demi kebaikan kita. Salah satu cara Tuhan mengasihi kita supaya kita bisa lolos di hari penghakiman nanti sebagai anak Tuhan. When we truly love God, we will be very happy to judge or assess ourselves and be ready to receive instruction from God. It's all for our own good. One of the ways God loves us is for us to pass on the day of judgment as God's children. Sama seperti orang tua yang benar-benar sayang sama anaknya, orang tua pasti juga akan dengan tegas mendidik anaknya jika anaknya melakukan kesalahan. Dan itu semua demi kebaikan anaknya. Just like parents who really love their children, parents will also firmly educate their children if their children make mistakes, and it's all for the sake of their children. Ingat saudara, menghakimi diri sendiri di sini konteksnya itu tidak sama dengan merendahkan diri sendiri. Menghakimi diri sendiri sedang berbicara tentang menilai dan mengoreksi diri sendiri supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi buat Tuhan dan tidak menghakimi orang lain hanya karena penampilan atau keadaan mereka. Dan salah satu syarat yang diperlukan dalam menghakimi atau menilai diri sendiri adalah kerendahan hati. So remember, brothers and sisters, judging ourselves in this context is not the same as degrading ourselves. Judging ourselves is about assessing and correcting ourselves so that we can be a better person for God, and not about judging other people through their appearance or circumstances. And the essential precursor for us to judge or examine ourselves is humility. Saya ingin menutup khotbah hari ini di Imamat pasal 19 ayat 15 sampai 18 yang berkata, kamu tidak boleh melakukan ketidakadilan dalam mengadili suatu kasus. Janganlah kamu memihak pada orang miskin atau lebih mengutamakan orang yang berkuasa.
Tetapi hendaknya kamu adil dan sesuai dengan kelayakan perkara. Hakimilah sesamamu. Janganlah kamu naik turun sebagai penyebar gosip dan skandal di antara bangsamu. Dan kamu juga tidak boleh mengamankan diri dengan kesaksian palsu atau diam dan membahayakan nyawa sesamamu. Akulah Tuhan. Jangan membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi kamu harus menegur sesamamu supaya kamu tidak berdosa karena dia. Jangan membalas dendam dan jangan menaruh dendam terhadap anak-anak sebangsamu. Tetapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. I want to close this sermon with this verse. Leviticus 19, verse 15 to 18 says, "You shall do no injustice in judging a case. You shall not be partial to the poor or show a preference for the mighty, but in righteousness and according to the merits of the case, judge your neighbor. You shall not go up and down as a dispenser of gossip and scandal among your people, nor shall you secure yourself by false testimony or by silence and endanger the life of your neighbor. I am the Lord. You shall not hate your brother in your heart, but you shall surely rebuke your neighbor, lest you incur sin because of him. You shall not take revenge or bear any grudge against the son of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord." Tuhan telah memerintahkan kita untuk tidak menghakimi orang hanya karena penampilan dan keadaan. Tidak memandang rendah orang hanya karena status. Tidak gosip akan keadaan orang dan tidak memberikan saksi palsu. Tidak membenci saudara kita tetapi menegur mereka jika berbuat dosa. Dan tidak menyimpan dendam maupun balas dendam ketika ada yang bersalah kepada kita. Kita diajarkan untuk mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sama halnya dengan menghakimi. Kita bisa menghakimi orang lain jika kita sudah menghakimi diri kita sendiri terlebih dahulu dan terbukti benar sesuai dengan firman-Nya. God has commanded us not to judge people just because of their appearance and condition, not to look down on people just because of their status, not to gossip about other people's circumstances, and not to bear false witness, not to hate our brothers, but to rebuke them if they sin, and not to hold grudges or take revenge when someone wrong us. We are taught to love others as we love ourselves. Likewise, by judging, we can judge other people if we have judged ourselves first and are proven true according to the word. Mari kita berdoa. Let us pray.